Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Knowing God and His Church yang diambil dari kitab Matius 16 ayat 13 sampai yang ke-20. Tanpa pengenalan yang mendalam tentang Allah, maka sia-sialah usaha kita untuk bertumbuh dengan baik dan sehat secara spiritual. Sebab ini adalah dasar dari perjalanan menuju kedewasaan dan keserupaan dengan Kristus. Kalau hari ini Tuhan Yesus bertanya kepada kita dengan pertanyaan yang sama yang Dia tanyakan kepada Petrus tentang keberadaan dirinya. Siapakah aku ini? Apakah jawab kita? Engkau adalah Tuhan yang baik, yang memperhatikan, mencukupi, dan menjawab doa-doa kita. Dan masih banyak lagi yang lain. Semua jawaban itu tidak salah. Tapi itu bukan yang esensi dari pertanyaan Yesus pada kita. Dari jawaban itulah kita akan dikenali sejauh mana hubungan yang kita upayakan untuk mengenal Dia. Bagian lain yang harus kita pelajari adalah perihal gerejanya. Di ayat yang ke-18 dikatakan, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Di atas dasar tulisan para rasul di Perjanjian Baru, yang merupakan perwujudan nubuatan para nabi di Perjanjian Lama, inilah yang disebut firman, yang atasnya jemaat Tuhan didirikan. Tidak boleh ada dasar lain yang mendasari sebuah gereja
selain dasar firman ini. Dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru yang menentukan arah gerejanya, dialah kepala gereja. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau memakai waktu yang sudah Tuhan berikan untuk kita menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Sebagai tanda ucapan syukur kita, sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita akan memuji Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya tangan pelindungan-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Memelihara kami, menolong kami. Ini waktu Tuhan, di mana kami Tuhan mau bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami yang lain. Di mana kami menaikkan pujian, menyatakan ucapan syukur kami. Menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih. Sungguh Kau Allah yang layak kami sembah. Kau Allah yang layak kami puji. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Di dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Yesus. Oh, pujilah namamu Tuhan. Mari bersama katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan. Amin, amin. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Oh, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupan kami. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita mau tinggikan Dia. Oh, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan,
segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenar. Katakan, ku tinggikan, oh Tuhan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, mari Bapak Ibu kita ambil waktu sejenak menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, oh ku tinggikan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, sungguh besar setia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang luar biasa Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Datang dari hati kita, meluap ucapan syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Amin. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh setiap kita sudah merasakan banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu mungkin bisa memberikan tos kepada anggota keluarga atau siapapun yang ada di dekat Bapak Ibu. Katakan, ayo kita patut mengucap syukur sebab kebaikannya sudah dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya, kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia. Mari kita mengecap segala kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat hanya bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya, 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 selamanya. Amin, amin, amin. Setiap kita sudah merasakan segala kebaikan Tuhan. Amin, amin. Kita percaya bahwa Allah kita berkuasa di bumi seperti di surga. Haleluya. Betapa hebat dan betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kau sungguh berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Oh, oh, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, sungguh betapa hebat dan betapa kuatnya Allah kita. Namanya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kau berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Oh, oh, betapa hebat, betapa kuat
dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Namanya Yesus, dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami bersyukur menjadi anak-anak yang Kau pilih dan diselamatkan. Sungguh Tuhan, betapa besarnya pengorbanan-Mu atas setiap kami. Kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk
hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Amin, amin, amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sampai saat ini kita masih ada di dalam situasi pandemi, di mana ibadah kita tidak bisa beribadah secara langsung. Dan mudah-mudahan saya dengar dari gereja kemungkinan minggu pertama bulan depan sudah mulai ibadah onsite. Tetapi saya percaya bahwa dalam masa-masa pandemi ini ada banyak persoalan yang muncul di mana saja dan bagi siapa saja. Saya tadi pagi ini tadi sebelum saya berangkat, saya membaca sebuah artikel yang dikatakan oleh seorang menteri yang berkata bahwa Bali baru dibuka untuk turis bulan April tahun 2022. Nah, tentunya ini membangun sebuah reaksi yang kurang menyenangkan. Kenapa? Karena saat ini pun mereka sedang bertahan dengan situasi yang sudah sangat berat. Dan boleh kita semua tahu bahwa hari-hari ini banyak hotel-hotel maupun bisnis-bisnis yang ada di Bali maupun di seluruh Indonesia yang udah mulai berjatuhan dan bahkan aset-aset mereka udah mulai dijual. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, persoalan ini menjadi persoalan yang saya percaya ini harus dianggap sebagai sesuatu yang serius. Tetapi saya rindu bahwa saudara bisa belajar dan mengerti tentang kebenaran yang sesungguhnya. Perjuangan kita bukan perjuangan melawan darah dan daging, tetapi perjuangan kita melawan penguasa-penguasa di udara. Oleh sebab itu sebelum saya memulainya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan di mana kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk belajar mengenal Tuhan. Karena kami percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, dan biarlah saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Puji nama Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membuka kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-29. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab kamu tidak datang dengan gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gentar, sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem, sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat
suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat diguncangkan, karena Ia dijadikan supaya tetap tinggal apa yang tidak terguncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikopnya ini harus kita sadari. Karena perikopnya berbunyi tanggung jawab yang berat. Bahwa pada masa-masa ini kita baru menyadari betapa beratnya tanggung jawab yang harus kita pikul. Betapa beratnya beban yang harus kita pikul ketika kita melihat tantangan demi tantangan itu hadir di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak istri-istri yang ketika melihat pendapatannya mulai turun, mereka berkata rasanya sudah enggak kuat. Kenapa? Karena mereka harus mengalami pendapatan yang sangat berkurang dengan pengeluaran yang tetap bahkan naik dari hari ke hari. Sementara tantangan yang mereka alami ini membuat dirinya harus mengalami tekanan demi tekanan yang berat. Sampai-sampai suaminya juga mengalami tekanan. Sampai mereka berkata begini, aku ini kalau enggak lihat Tuhan, aku ini kalau enggak lihat anak-anak, aku ini kalau enggak merasa bahwa aku ini orang Kristen, wis tak tinggal suamiku itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasanya kalau mengingat yang demikian, maka tulisan tanggung jawab yang berat itu memang benar. Berat. Mempertahankan iman kita itu menjadi sesuatu yang berat. Mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan untuk tetap ada tinggal di dalam Tuhan itu pekerjaan dan tanggung jawab yang berat. Saya kemarin sempat berbicara dengan seseorang yang kemudian dia cerita sama saya begini, tiba-tiba Pak, saya periksa keuangan saya itu mengalami minus keuangan itu miliar. Saya bilang sama keuangan saya, dari mana kok bisa kurangnya segini banyak? Lalu saya mulai katakan kepada dia, kamu mungkin nggak merasa bahwa apa yang kamu keluarkan itu sekarang sudah menggerogoti modal kamu. Sehingga pada akhirnya tanpa kita sadari, kita memakai modal kita itu untuk membayar biaya kita selama 1 tahun yang tidak berpendapatan. Lalu kita bisa ngomong begini, aduh Pak rasanya bote Pak, memang berat. Nah perkataan berat itu bukan persoalan beban hutangnya, tetapi beratnya itu karena dia nyaris kehilangan imannya. Hari-hari ini banyak orang yang nyaris kehilangan imannya. Di dalam kitab Mazmur Fatsal yang ke-82, mari kita sama-sama membukanya. Mazmur Fatsal yang ke-82 ayat yang ke-5.
Mazmur 82 ayat yang kelima berbunyi demikian. Saya rindu saudara bisa menyimaknya dengan baik, karena ini menjadi sebuah khotbah yang membuat kita mawas diri, waspada. Dalam Mazmur 82 ayat yang kelima dikatakan begini, mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Hari ini nggak ada orang yang bisa mengandalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Orang yang dulu mengandalkan kekayaannya, hari ini pun tidak bisa mengandalkan kekayaannya. Orang yang dulu mengandalkan kepandaiannya, hari ini tidak bisa mengandalkan kepandaiannya. Orang yang dulu mengandalkan ketampanan, kecantikan sebagai artis, bintang film pun, hari ini mereka tidak bisa mengandalkan semuanya itu. Sampai-sampai di medsos digambarkan, ada pilot ganti profesi jadi supir Grab. Nggak ada lagi yang diandalkan. Seolah-olah seperti mereka sedang berjalan di dalam lorong yang lorong itu gelap. Mereka berjalan dan mereka tidak sadar bahwa sebenarnya dasar-dasar bumi itu sudah mulai goyah. Dunia tidak bisa lagi menjamin hidup kita. Dunia tidak bisa lagi menjamin segala sesuatu yang menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, dari kisah yang ada di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26, saudara bisa melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Dia tidak bisa tergoyahkan oleh apapun juga. Segala sesuatu yang berjalan hari-hari ini di dalam kehidupan saudara dan saya adalah segala sesuatu yang berjalan secara alamiah. Segala sesuatu yang berjalan secara natural. Bumi ini akan bergoncang. Segala sesuatu yang hadir di dalam hidup kita adalah segala sesuatu yang tidak kita sadari. Tetapi satu perkara yang saya inginkan, yang saudara bisa catat di dalam Alkitab saudara, yang mengatakan bahwa jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Hati-hati, kita perlu secara serius membangun pengenalan kita akan Tuhan. Kita perlu secara serius membangun yang namanya pertumbuhan rohani. Karena saya percaya ketika saudara dan saya secara serius memperhatikan pertumbuhan rohani kita, nanti ketika Tuhan berkata, satu waktu kelak, satu kali lagi, aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dalam terjemahan Alkitab sehari-hari, saya ingin bacakan untuk saudara, ayat 27 mengatakan begini, yang dimaksudkannya ialah bahwa Ia akan menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat. Sehingga yang tinggal hanyalah yang tidak tergoncangkan. Kita mempunyai kerajaan yang tidak dapat dimusnahkan. Karena itu marilah kita menyukakan hati Allah dan melayani Dia dengan penuh rasa syukur, dengan hormat dan takut. Amin, saudara. Itu sebabnya membangun kekuatan ilahi di dalam hidup kita melalui pertumbuhan rohani kita ini. Bukan lagi menjadi sebuah himbauan, tetapi dengan kesadaran dan mewajibkan di dalam diri kita. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan lebih berat sepeda, goes, daripada pertumbuhan rohani. Jangan menganggap bahwa kan minggu depan gereja masih buka. Jangan menganggap kan bisa lihat di YouTube. Tetapi seriuslah dengan pertumbuhan rohani saudara. Saya selalu katakan kepada anak-anak rohani kita, bahwa kalau hari Minggu, beranikah kita berkata begini, ayo sepedaan Minggu yuk. Sorry, Minggu aku ke gereja.
Loh, kan gereja belum buka. Aku akan cari gereja yang buka. Kan gereja belum ada kebaktian. Aku akan cari gereja yang ada kebaktian. Kenapa? Karena ini menunjukkan keseriusan kita. Karena sebenarnya seperti yang tertulis yang baru saja kita baca, kalau keadaan dunia ini sebentar lagi, sekali lagi, baik yang di bumi maupun yang di langit akan diguncangkan, apakah saudara dan saya sudah menjadi kerajaan yang tidak terguncangkan hari ini di dalam dunia ini? Amin, saudara. Karena ketika semuanya itu datang, maka segala sesuatu yang terguncangkan itu akan menjadi musnah. Dan tinggallah yang tidak terguncangkan. Dan hari ini saudara dan saya harus menyadari bahwa Dia Allah sudah menganugerahkan kasih-Nya kepada saudara dan saya untuk menerima sebuah kerajaan yang tidak terguncangkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Itu sebabnya Alkitab ini mencatat bahwa sudah seharusnya saudara dan saya ini meresponi dengan apa? Dengan bersyukur kepada Allah bahwa kerajaan Allah yang tidak terguncangkan itu sudah dianugerahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang hari-hari ini hidup di dalam ketakutan. Ada banyak orang yang hari-hari ini hidup di dalam kegalauan. Tetapi ketika saudara dan saya mampu meresponi dengan serius kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita di dalam kehidupan kita, maka saya percaya angin ribut, topan badai datang, saya percaya saudara akan tetap teguh berdiri karena Dialah Tuhan dan kerajaan yang tidak tergoncangkan yang dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Ada banyak kisah, saudara. Saya menceritakan kepada kawan-kawan saya, dalam 1 tahun ini saya harus mendelete kurang lebih 25 nama dari phone book saya. Orang yang saya kenal dekat, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Pertanyaannya begini, sudahkah mereka siap sedia? Sudahkah mereka mampu bersiap-siap? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga sempat gemetar juga. Sampai-sampai kalau saya telepon teman saya yang sudah lama tidak ketemu dengan saya, begitu saya telepon dia nggak diangkat-angkat, saya mulai bertanya-tanya, apakah dia masih hidup? This is the fact. Tapi ketika saya telepon mereka dan ada salah satu di antara mereka yang saya telepon, kemudian menerima telepon, "Hai Pak Roy, apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa kamu masih hidup." Bahkan ada yang ketika menerima telepon saya dan saya berkata, "Apa kabar Pak?" Dia bilang begini, "Saya masih hidup Pak." Saudaraku, saudara bisa bayangkan apa yang sedang terjadi di bumi ini. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Tidak ada yang bisa kita pakai sebagai pegangan di dalam hidup kita. Kecuali kalau saudara dan saya menyadari bahwa kita tidak punya apa-apa tanpa Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbahagialah saudara yang tetap serius dalam pertumbuhan rohani saudara. Karena sebenarnya ketika orang-orang itu datang ke gereja, serius mendengar firman Tuhan, sebenarnya mereka sedang merendahkan hati bahwa tidak ada yang bisa dipegang lagi kecuali mereka memegang kebenaran firman Allah di dalam hidup mereka. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu bahwa melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara dan saya mulai membuka dan membelalakkan mata kita dan menyadarkan kita yang selama ini kita hidup dalam kehidupan yang semuanya santai-santai saja, semuanya baik-baik saja, income-nya baik-baik saja, pekerjaannya baik-baik saja, anak-anaknya baik-baik saja. Tetapi pada satu ketika kita akan melihat bahwa seluruh yang kita katakan baik-baik saja itu kemudian menjadi tidak baik-baik saja. Tetapi ada satu janji Tuhan yang mengatakan bahwa
Kalau saudara dan saya meresponi kerajaan yang tidak terguncangkan, saudara meresponi kasih karunia Allah menjadi dasar pertumbuhan kehidupan saudara, maka saya percaya berbahagialah saudara, karena saudaralah yang mempunyai kerajaan sorga di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, saya rindu bahwa hari-hari ini mari kita isi dengan keseriusan kita dengan Tuhan. Kita tidak menganggap take it for granted, kita tidak membuat alasan di dalam hidup kita bahwa kan sekarang masih ada pandemi, saya nggak berani ke gereja. Tetapi di sisi yang lain, kita masih bisa makan di restoran, kita masih bisa pergi, kita masih bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi mari kita serius dengan Tuhan. Karena satu saat kelak dikatakan oleh Tuhan dalam ayatnya yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke 20 dikatakan bahwa satu kali lagi aku akan mengguncangkan langit dan mengguncangkan bumi. Aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Yang dimaksud ialah bahwa ia akan menyisihkan segala sesuatu yang dasarnya tidak kuat, sehingga yang tinggal hanyalah yang tidak terguncangkan. Amin, saudara. Mari saudaraku dikasih Tuhan. Saya rindu bahwa saudara bisa menangkapnya dengan serius. Dan bulan depan, bulan April, saya dengar tanggal 2 ibadah Good Friday, gereja ini akan memulai ibadah onsite. Persiapkan diri saudara dengan gairah yang besar. Bahwa saudara tahu saudara membutuhkan Tuhan. Saudara mau datang ke gereja dengan menggebu-gebu di dalam hidup saudara. Karena saudara akan menyambut kerajaan yang tidak terguncangkan, yang sudah disediakan oleh Allah buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Karena biarlah pada pagi hari ini kami menyadari bahwa kami bukan apa-apa Tuhan. Terbukti ketika pandemi ini berjalan, kami mengalami berbagai macam persoalan. Kami mengalami berbagai macam pergumulan-pergumulan di dalam hidup kami. Baik pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam keluarga, pergumulan di dalam kesehatan dan keuangan. Dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami menyadari semuanya itu, hari ini Tuhan kami mengambil keputusan bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada Tuhan sendiri di dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih berharga daripada kebenaran firman Allah yang membangun pertumbuhan rohani kami. Sehingga pada saatnya ketika Tuhan menyingkirkan segala sesuatu yang tergoncangkan, maka yang tidak tergoncangkan akan tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat apa yang kami dengar. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu. Dan kami rindu Tuhan hari demi hari Engkau memperkuat hidup kami. Engkau membangun kehidupan kami akan pengenalan akan Tuhan. Sehingga kami pun menjadi orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja berkat bagi bangsa. Kami berdoa bahwa biarlah gereja ini Tuhan ketika dia mulai beroperasi onsite Tuhan. Biarlah gereja ini pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang ada di dalam gereja ini Tuhan. Dan Engkau memakai seluruh pengerja, bahkan ibu gembala Tuhan. Engkau memakai gereja dan ibu gembala ini Tuhan. Engkau pakai dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga benar-benar seluruh jemaat yang ada di dalamnya, seluruh orang yang tinggal di dalamnya, mereka pun menjadi orang-orang yang kuat. Karena Tuhan menyertai dan tinggal di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu bahwa hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bye. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan akhiri ibadah pagi hari ini dengan doa. Sebelumnya, saya akan umumkan dua pengumuman penting. Yang pertama, bahwa nanti di awal April, tepatnya tanggal 2 April, kita akan memulai ibadah onsite
pada perayaan Jumat Agung yang diawali jam 8 pagi. Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah itu dengan mendaftar lebih dahulu. Yang kedua, ibadah tin juga akan diawali onsite pada tanggal 4 April. Ya, itu semua adalah anugerah Tuhan yang sudah kami gumulkan cukup lama. Mari saya ajak semua jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Buat pemeliharaanmu, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu atas setiap kami. Kami juga bersyukur buat setiap firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Roy. Supaya kami boleh memperhatikan setiap firman-Mu dengan tema Unshakable Kingdom. Satu kedaulatan-Mu yang dinyatakan kepada setiap kami umat manusia. Untuk kami menghormati-Mu, kami hidup dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapak. Engkau berkati Bapak Roy dengan apa yang dikerjakan, pelayanannya, keluarganya, perlindungan-Mu atas semuanya. Terima kasih Bapak. Kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah. Tuhan, semua itu adalah kebaikan dan kemurahan-Mu semata. Terpujilah nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai setiap kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya yang sudah menerima berkat bersama berkata, amin. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.